Membahas mengenai bagaimana cara menggunakan Wireshark sebagai tool sniffing dan kita gunakan secara optimal untuk mencari informasi-informasi penting dari komputer target. Yang pertama, kita harus menginstal dahulu program Wireshark. Sedangkan kalau kita belum mempunyai program tersebut, kita bisa mendownloadnya. Kita bisa menggunakan cara localhost dan kita bisa menggunakannya bukan dengan localhost, artinya langsung kita ke internet. Jadi pertama-tama kita harus membuka halaman web yang nantinya akan menjadi target kita untuk di-sniffing. Sebagai contoh, halaman admin dari web kita, Edmodo, ataupun dari web jurusan ilmu komputer maupun dari web blog-blog teman-teman kita. Kemudian isi dahulu username dan password kita. Nah, sementara kita jangan menekan dahulu dengan menekan login dahulu. Kemudian kita buka program Wireshark. Di situ ada berbagai macam pilihan menu. Namun apabila kita ingin langsung men-sniffing, pertama-tama kita masuk pada chapter. Kemudian kita pilih option atau dengan menekan tombol capture interface. Kemudian kita akan menemui banyak pilihan submenu, di antaranya interface, option, start, capture, filter. Nah, kita bisa menggunakan interface. Kemudian di situ akan muncul window capture interface dan pilih option pada Ethernet yang terpakai atau yang tersambung dengan jaringan. Nah, dalam kasus ini kita bisa menggunakan wireless LAN. Pilih interface atau network card yang digunakan untuk men-capture paket. Pilih salah satu yang benar. Dalam kasus ini kita menggunakan jaringan LAN yang menggunakan kabel. Untuk menyimpan record yang tercapture, kita bisa mengaktifkan kolom file. Nah, pada bagian capture atau file, pilih tombol start untuk memulai merekod atau merekam paket-paket data yang akan masuk. Di situ berbagai macam lalu lintas transfer data atau lalu lintas paket data akan terbaca. Kita bisa mengetahui IP address, subnet mask, maupun alamat-alamat dari web-web yang kita tuju. Pertama-tama mungkin belum ada record yang masuk. Nah, kembali ke halaman admin blog atau admin situs yang akan menjadikan target. Kemudian kita menekan tombol login, maka akan ada paket yang terrekod. Di situ ada banyak data-data yang terrekod. Nah, kita bisa mengklik tombol stop untuk menghentikan proses sniffing. Setelah kita merasa yakin bahwa ada password yang masuk selama kita menekan tombol start, pastikan ada banyak sekali paket data yang terrekod. Dari sini kita mulai menganalisa paket tersebut. Karena yang kita butuhkan adalah men-sniffing password, maka pada kolom filter kita bisa ketikkan HTTP untuk lebih memudahkan pengelompokan paket data. Nah, jadi dengan mengetikkan HTTP pada kolom filter, maka akan terbentuk sekelompok data-data yang masuk ke dalam kelompok HTTP. Kita bisa menganalisanya, kemudian kita bisa menemukan apa-apa yang menjadi kebutuhan kita seperti password maupun username. Namun biasanya login paket terdapat kata login atau sejenisnya. Klik pada paket tersebut, klik kanan pada paket tersebut, kemudian pilih follow TCP stream. Di situ ada banyak sekali informasi-informasi mengenai lalu lintas paket data.
Ketika kita mengklik kanan pada paket data tersebut, ada banyak submenu. Ada mark packet atau toggle, ada set time reference, ada apply as filter, prepare a filter, conversation of filter, colorist conversation, follow TCP stream, copy, decode as print, show packet in new window. Namun kita bisa menggunakan follow TCP stream. Setelah kita mengklik follow TCP stream, maka akan muncul informasi tentang paket data yang kita pilih. Disinilah kita bisa menemukan username dan password dari halaman administrator web atau target yang kita tuju. Biasanya ditandai dengan tulisan berwarna merah. Jika kita bisa menganalisa paket tersebut satu persatu, maka kita akan tahu data yang kita cari. Dalam kasus ini, kita bisa mengambil username atau password. Sebenarnya masih banyak tool selain Wireshark, namun Wireshark sudah umum digunakan karena aplikasinya yang cukup mudah digunakan, yaitu berbasis GUI atau Graphical User Interface.